Kalau nama Maja itu bacaannya namanya Maya. Diambil dari Eropa Utara karena saya pribadi suka konspirasi kayak gitu. Nah, terus Maya tuh sebenarnya artinya ibu. Pada saat ketemu tulisannya, kita juga suka di Jepangan kayak gitu. Udah akhirnya Mayanya dibikin kayak aksen Jepang-Jepang gitu. Maya itu terbentuk dari 3 orang. Saya sama Opi dan sahabatnya Opi yang lagi di Jerman sekarang. Kita bilang aja Meris kayak gitu. Opi dengan Meris nih sahabatan udah lama banget. Terus aku ketemu Meris ini pada momen waktu di Jogja juga. Kita berteman gak lama, cuma gak tahu kenapa kita klop kayak gitu. Jadi ceritanya awalnya di rumahnya nenekku. Itu ada taman, di bawah pohon nangka, oke banget di rumahnya nenek, kita bilang kayak gitu. Kebetulan gitu, aku bawa alat-alat dari Jogja pada saat pulang ke sini tuh dikirim ke Jayapura semua kayak gitu. Nah, akhirnya kita coba bikin satu produk, kita bagi-bagi kopi susu yang gampang bisa diterima semua orang. Dan itu pada orang suka, tapi kita belum niat kayak bikin coffee shop deh, enggak kayak gitu. Saya pengen balik ke Jogja, Opi pengen balik ke Jogja, temennya kan harus balik emang kuliah kayak gitu, kerja di sana. Cuma tuh selalu kita tuh lewat sahabatnya Opi itu yang ngelihat tempat ini. Ini tuh tempat ini tuh oke banget loh kayak gitu. Kalau kau mau bikin tempat ini bagus gitu loh, mau bikin apa kayak gitu. Awalnya Maya ada nih Juni 2021, tanggal 11 Juni 2021. Kita baru kemarin ulang tahun yang keempat. Udah lama juga ya. Jadi dari 2001 sampai 2025 ini Maya ada. Terus kalau misalnya kakak lihat ada Harum di sana, sebenarnya itu second brand dari Maya. Harum itu ada supaya tidak mengganggu visi misinya Maya. Seperti namanya Harum Cheesecake. Jadi kita pengen dilihat orang kalau tempat ini tuh cheesecake expert di Jayapura. Pas di Jogja tuh aku sama Dimas tuh sering ke coffee shop, kita hunting kue. Nah, kita tuh paling suka sama cheesecake. Rasanya tuh kayak cheesecake tuh paling pas sama kopi. Kita udah mulai buat cheesecake dari tahun lalu. Kan sebelumnya tuh pas di Maya tuh aku sempat buat kue-kue yang ringan-ringan kayak Japanese cheesecake, brownies, muffin gitu-gitu. Terus Dimas tuh nge-request, "Pi, coba dong sekali-kali buat cheesecake New York." Kan belum ada nih di Jayapura yang coffee shopnya ada cheesecake New York gitu kan. Terus akhirnya coba-coba aja beberapa kali trial tuh sempat gagal sih, terus nggak dijual. Terus akhirnya dapat resep yang pas, akhirnya kita jual di Maya. Itu kita start dari New York cheesecake dengan selai strawberry, terus kita upgrade lagi ke blueberry. Terus setelah beberapa bulan, di bulan Desember itu akhirnya kita mutusin buat toko sendiri khusus untuk cheesecake. Namanya Harum karena kita kan produksinya di sini ya Kak, bakingnya di sini, masaknya di sini. Jadi kita pengen kesannya tuh orang masuk, ih harum nih. Harum kan bisa dari semuanya, bisa dari kue. Kita lagi baking, orang masuk udah cium aroma harum. Kita nyeduh kopi eksotik, harum. Kita masak di sini, aromanya keluar harum. Jadi itu sih yang pengen disampaikan. Terus sebenarnya harum itu kalau dibalik artinya murah. Jadi kita pengen ngasih kualitas yang bagus, tapi harganya terjangkau. Mungkin kelihatannya kayak potongannya kayak kecil, deh pas dimakan itu banyak sebenarnya. Uniknya kita di sini adalah kita punya special beans itu yang tiap 2 bulan sekali ganti. Dan itu tuh dari semua roastery hampir di Indo, termasuk Papua. Kadang juga kami beli dari luar.
penjualan americano kami itu dari tahun ke tahun itu selalu di nomor pertama dan cappuccino selalu di nomor kedua. Nge-create Maya tuh kita selalu nge-highlight cappuccino-nya kita karena kita bertiga suka sekali cappuccino. Terus ada namanya split shot. Ini yang mungkin kami bisa banggakan sampai saat ini. Kami punya produk yang kami sukai itu ada di top 5 terus. Di Maya sendiri kami senang untuk ikut kegiatan kopi. Contohnya mungkin ya kakak lihat ada beberapa penghargaan di sini. Kami selalu pengen ikut kompetisi yang kami suka. Konsepnya sendiri kita lebih ke pop-up, cari yang warna-warni. Seperti yang bisa dilihat, ini ada pernak-pernik, warnanya tuh cerah. Jadi kadang tuh ada customer yang ngeliat kayak, "Kak, ini aku udah umur 30-an ke atas, kalau mau masuk tuh agak malu karena terlalu ngejreng." Tapi sebenarnya pas masuk, setelah tahu, akhirnya mereka balik lagi. Karena mungkin framingnya untuk Gen Z ya, tapi sebenarnya kita bisa untuk semua kalangan. Customer itu ada yang suka yang manis, ada yang suka yang asam. Jadi ada beberapa customer tuh mereka datang karena pengen, dia tahu nih datang karena mau beli burn-nya, mau beli burn coklat atau enggak burn matcha. Itu kan dia lebih ke manis ya. Tapi ada juga customer yang lebih suka yang asam. Jadi blueberry, strawberry, raspberry itu juga ada peminatnya sendiri. Nah, perasaannya sih seneng ya, karena mereka udah berapa kali, kita pasti kalau jaga kan lihat kan, oh customernya bolak-balik terus. Kadang kita nanyain, kakak udah seringnya kesini. Terus misalnya kita tawarin, kakak nggak mau coba yang lain gitu-gitu. Dia bilang, kak aku udah cocok sama blueberry-nya. Jadi memang ada yang loyal, walaupun mereka loyal, tapi mereka udah tahu apa yang mereka mau beli. Itu udah bangga sih, seneng. Dan mereka bisa rekomendasi ke teman-temannya. Kita punya jalan tuh, kita pengen barista-barista tuh nongkrong sini. Nah, tempat ini tuh dari yang junior, senior tuh main di sini tuh netral semua. Kami sangat-sangat senang, Kak. Apa yang kami mimpiin dari visi dan misi itu tercapai. Kita pengen barista-barista semua main sini aja.